sahabat bisnis, tahukah Anda sekarang mayoritas owner UMKM dan online shop itu menghindari pencatatan keuangan loh. Tahukah Anda apa sih alasannya owner UMKM itu nggak melakukan pencatatan? Ya, alasannya itu adalah ribet, seperti merasa tidak ada manfaatnya dan harus merekrut staff accounting. Karena banyak pelaku UMKM masih belum memahami apa sih pentingnya pencatatan keuangan dalam perkembangan usaha mereka. Mereka sering menganggap bahwa pencatatan hanya perlu dilakukan oleh usaha besar saja. Padahal tanpa catatan, mereka tidak akan bisa antara memisahkan uang pribadi dan uang usaha. Serta mereka akan sulit dalam membuat keputusan bisnis yang tepat. Selain itu, banyak yang beranggapan pencatatan keuangan harus menggunakan format akuntansi yang kompleks. Padahal, cukup dengan pencatatan sederhana, misalkan saja buku kas harian atau aplikasi gratis di HP. Selain itu, pelaku UMKM juga kurang dalam bersosialisasi, membuat mereka takut untuk mencoba dalam melakukan pencatatan keuangan untuk bisnis mereka sendiri. Tetapi, apakah Anda tahu melakukan pencatatan keuangan itu sangatlah wajib dan sangatlah penting? Karena tanpa hal tersebut, bagaimana kita tahu bisnis kita itu untuk atau malah sebaliknya, yaitu mengalami kerugian. Dengan hal itu, hari ini kita akan bongkar alur pencatatan keuangan bisnis yang jauh lebih simpel dan mudah dipahami. Apakah kalian sudah siap? Dengan kita melakukan pencatatan keuangan, ada beberapa manfaat loh yang dapat kita peroleh, seperti mengetahui kondisi keuangan usaha. Dengan itu, kita tahu berapa sih pendapatan dan pengeluaran yang terjadi selama ini, serta dapat mengetahui arus kas harian, mingguan, atau bulanan. Selanjutnya, dapat mempermudah perencanaan keuangan, karena dalam catatan keuangan dapat membantu menyusun anggaran atau budget dan rencana bisnis jangka pendek maupun panjang dengan lebih realistis. Selain itu, untuk mengukur kinerja dan pertumbuhan usaha dengan mencatat transaksi, pelaku UMKM bisa membandingkan hasil penjualan dan laba dari waktu ke waktu untuk melihat perkembangan dari bisnisnya. Manfaat lain dari pencatatan keuangan yaitu dapat mencegah kebocoran dan kecurangan. Karena catatan keuangan yang rutin dan transparan bisa mencegah untuk kehilangan uang, kesalahan pencatatan, atau kecurangan dari pihak lain. Selain itu, bagi kalian yang ingin melakukan pinjaman dana, laporan keuangan dapat mempermudah akses ke pembiayaan atau pinjaman kalian. Karena laporan keuangan yang rapi menjadi bukti kredibilitas usaha dan syarat penting jika ingin mengajukan pinjaman ke bank, koperasi, atau lembaga keuangan lainnya. Oke, langsung saja. Jadi hari ini kita tidak perlu belajar accounting yang sulit dan rumit. Kita hanya perlu menguasai 3 tahap sederhana. Yang pertama adalah pencatatan selama bisnis berjalan. Yang kedua, tutup buku. Dan yang ketiga, yaitu pembuatan laporan keuangan. Jadi, kita akan membedah setiap tahapnya. Langsung saja kita mulai dari dasar, yaitu pencatatan harian. Baik, kita mulai dari tahap yang pertama, yaitu kegiatan apa sih yang sering kita lakukan saat melakukan sebuah bisnis? Pasti kita akan melakukan pencatatan penjualan dan pengeluaran saat bisnis itu berjalan. Jadi, mari kita bahas secara runtut ya. Mulai dari yang pertama, yaitu mencatat penjualan. Di sini kita mempunyai 2 jalur dalam melakukan pencatatan penjualan. Jalur yang pertama yaitu dengan menggunakan sistem di marketplace atau website. Dan hal ini yang paling mudah yaitu dengan cara kita cukup tarik data penjualan dari dashboard sistem Shopee, Tokopedia, dan lain-lain pada akhirnya periode atau akhir bulan. Tapi penting untuk
Ingat, yaitu jangan lupa kita menjumlahkan atau menota semua penjualan dari semua platform yang kita gunakan. Dan jangan sampai ada yang terlewat. Jalur yang kedua yaitu secara manual. Tanpa sistem. Pada jalur ini kita menggunakan aplikasi WhatsApp, special order, atau dari yang lainnya. Dalam melakukan transaksi penjualan, transaksi ini kita wajib mencatat secara manual, mulai dari tanggal dilaksanakan transaksi, jumlah barang yang kita jual, dan produk apa sih yang terjual atau laku. Lalu jangan lupa simpan juga bukti transfer dan buat invoice jika nominalnya besar atau klien perusahaan. Selanjutnya yang kedua yaitu mencatat pengeluaran dari bisnis kita. Jadi semua transaksi atau uang yang keluar, untuk apa uang tersebut dikeluarkan, dan berapa jumlah uang yang kita keluarkan. Transaksi pengeluaran ini termasuk juga dengan gaji untuk karyawan, karena hal ini adalah salah satu pengeluaran operasional terbesar bagi sebuah bisnis. Dan selanjutnya ada biaya marketing untuk produk kita seperti promosi, iklan, biaya media sosial yang bertujuan menargetkan penjualan, kesadaran merek. Lalu untuk belanja restock dari supplier untuk pemenuhan bahan baku yang akan kita jual kembali atau digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya, untuk bayar tagihan rutin seperti listrik, sewa, untuk menjaga operasional sehari-hari, dan bahkan pembelian aset seperti laptop ataupun mesin baru untuk menunjang sebuah bisnis. Baik, untuk yang terakhir, terdapat tips rapi dalam melakukan pencatatan transaksi tersebut, yaitu yang pertama, kelompokkan pengeluaran Anda ke dalam kategori, misalnya biaya pemasaran, biaya operasional, biaya bahan baku, dan lain sebagainya. Dengan mengelompokkan seperti ini dapat memudahkan Anda untuk menganalisis kategori biaya mana yang paling besar, apa yang paling banyak untuk dikeluarkan. Oke, untuk data harian sudah saatnya kita masuk ke persiapan bulanan. Sebelum kita membuat laporan, kita perlu melalui tahap yang kedua, yaitu tutup buku. Mungkin dari kalian masih banyak, apa sih yang dinamakan tutup buku itu? Jadi, tutup buku adalah suatu proses akhir periode untuk menghentikan pencatatan transaksi. Jadi, mengapa tutup buku itu penting? Karena penjualan yang terus masuk. Kita harus pasang pagar atau batasan agar laporan kita akurat. Baik, untuk langkah yang pertama dalam tahap tutup buku ini, yaitu kita harus menentukan cut-off date. Dengan menggunakan tanggal patokan agar lebih jelas, mari kita ilustrasikan. Jadi, misal Anda memilih tanggal 30 sebagai tanggal patokan. Dengan itu, semua transaksi sebelum tanggal 30 akan masuk laporan periode ini atau bulan ini. Dan transaksi setelah tanggal 30 akan masuk pada periode ke depan. Dengan menggunakan cut-off date, banyak kemudahan yang akan kita dapatkan dalam mengelola keuangan bisnis. Anda tidak perlu pusing atau bingung jika tiba-tiba ada customer yang order atau bayar tagihan secara mendadak, sedangkan pada saat ini Anda sedang menyusun laporan keuangan. Karena hal itu merupakan urusan bulan ke depan. Kita menuju langkah 2, lakukan aksi wajib tutup buku. Untuk yang pertama, yaitu pembayaran gaji. Jadi, di sini harus kita pastikan bahwa gaji untuk karyawan pada periode ini sudah dibayarkan dan dicatat. Yang kedua, melakukan stok omnam, yaitu dengan hitung fisik persediaan atau bahan baku Anda di gudang. Mungkin dari kalian bertanya-tanya, mengapa sih stok omnam itu perlu? Yaitu bertujuan untuk, yang pertama, menghitung harga pokok penjualan. Yang kedua, memeriksa selisih stok antara fisik dan sistem. Oke, kita menuju langkah ketiga atau langkah yang berakhir pada tahap 2, yaitu ambil data penjualan dan pengeluaran. Berhentikan pencatatan untuk periode ini atau sebelum cut-off date. Setelah ini, semua date sudah lengkap dan siap diolah menjadi laporan. Jika data sudah matang, saatnya kita masuk ke tahap 3 atau tahap yang terakhir, membuat laporan keuangan. Oke, sobat bisnis, inilah puncaknya. Meskipun tahap 3 adalah tahap yang paling mungil, tapi kalian jangan takut. Karena pada tahap ini kita hanya fokus pada 3 hal penting. Apa saja sih?
Yang pertama, membuat income statement atau biasanya kita sebut dengan laporan laba rugi. Jadi, dengan adanya laporan laba rugi, kita bisa mengetahui bagaimana sih kinerja bisnis Anda dalam periode ini. Dengan hal itu, Anda akan melihat yang pertama adalah total sales, yaitu atau biasanya yang sering kita sebut dengan pendapatan kotor. Jadi, berapa sih total semua barang atau jasa yang telah dijual dalam periode waktu tertentu? Yang kedua, HPP atau cost of goods sold, yaitu biaya langsung yang terkait dengan produksi barang atau jasa yang dijual oleh perusahaan. Yang ketiga, ada biaya operasional atau expense, yaitu adalah biaya yang kita keluarkan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan yang keempat, untuk hasil akhirnya yaitu net profit atau laba bersih Anda. Net profit menunjukkan berapa banyak uang yang benar-benar dihasilkan. Oke, untuk yang kedua yaitu hitung profit sharing atau bagi hasil. Jadi, setelah kita mengetahui laba bersih yang diperoleh dari bisnis kita, tahap selanjutnya yaitu menghitung berapa sih yang kita ambil sebagai owner atau profit sharing dan berapa yang ditahan bisnis sebagai retained earnings. Sebagai contoh, jika laba bersih yang diperoleh dari bisnis kita itu sekitar 44 juta dan profit sharing yang telah disepakati yaitu sebesar 30%, maka 30% dari laba bersih yaitu sebesar 13,2 juta untuk owner dan sisanya yaitu 30,8 juta ditahan bisnis. Untuk laba ditahan, mungkin banyak yang bertanya apa sih kegunaan laba ditahan itu? Jadi kegunaan laba ditahan itu bisa menjadi peningkatan nilai perusahaan seperti pembiayaan pertumbuhan perusahaan atau membuka cabang baru tanpa harus mencari pinjaman dari pihak lain. Selain itu, kegunaan laba ditahan yaitu dapat digunakan untuk cadangan masa depan dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak pasti, penurunan penjualan, atau kebutuhan darurat lainnya. Selain itu, kegunaan laba ditahan dapat digunakan menjadi investasi dalam aset tetap seperti pembelian peralatan, mesin, kendaraan, atau properti yang dapat meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi operasional dalam suatu perusahaan. Untuk yang ketiga adalah update balance sheet atau neraca. Laporan ini menunjukkan posisi keuangan bisnis seperti aset, kewajiban, dan modal. Dan mengapa update neraca ini sangat penting bagi kita yang menjalankan usaha? Alasannya yaitu dapat menunjukkan kemampuan kita dalam mengelola bisnis, dalam melunasi hutang jangka panjang, dan selanjutnya dapat menunjukkan kemampuan kita dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan sebagainya. Jadi, pada update aset, apa saja sih yang harus diupdate? Yang pertama ada update saldo kas, update piutang, dan yang terakhir adalah saldo inventory atau hasil stock of name. Dan jangan sampai lupa untuk selalu menghitung depresiasi atau penyusutan aset tetap seperti mesin dan lainnya. Lalu, selanjutnya adalah update kewajiban dan modal. Jadi, pada tahap ini kita harus mencatat semua hutang, supplier, dan kewajiban lain. Di bagian modal, laba ditahan yang tadi kita hitung sebesar 30.800.000 akan ditambahkan ke saldo laba ditahan bisnis kita. Dan yang selalu menjadi pengingat di neraca adalah aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Jadi, sobat bisnis, mencatat keuangan itu tidak serumit yang dibayangkan kan? Mulai hari ini, terapkan 3 tahap ini, yaitu pencatatan harian, tutup buku, dan laporan keuangan. Jangan hanya mencatat, tapi juga atur uangnya. Cek video kami yang lain untuk panduan mengatur uang. Like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!